Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa bil Qasidina wa bil Allah ya wasi'ana Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana mamana ya wasi'al karam. ya Rabbana ya mujib as-sami' al-ghalib wa qul ar-rahim wa qul al-mu'minin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana mamana ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma mana ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma mana ya wasi'al karam. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا وسلم وعلى عقدة من لسانه يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بما علمنا. اللهم اغفر ولا جن بدين وعلمنا وانت ولي محمد ولا سبيل حول ولا قوة الا بالله. أولاد المكرمين والمكرمين جماعة وأهلية وأمينات مدرسة الجنة عزيزي الله وإياكم أجمعين. Kita berguru orang tua, masyarakat keluarga dan mudah semuanya hadir. Mudah-mudahan kita dan menawan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bersyukur kita menjadikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salam kita dimanjurkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan terbesar kita bahwa ia mulia mendapatkan syafaat khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Jumadil Awwal. Tahun 1930 ya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan bulan Jumadil di akhir Rajab Sya'ban senang gitu makan itu lagi makan kita bulan Ramadan 2 bulan lagi mudah-mudahan kita sehat walafiat. amin. Kebetulan saya sampaikan ini sudah bulan Ramadan ya. Allah sudah cukup. Makalah yang ke-8, makalah yang ke-7 al-makalah as-sabi'atu, makalah yang ke-7 an Dawud Nabi alaihi salam. Jadi Nabi Dawud alaihi salam qala uhiya bis-zabur, diriwayatkan disampaikan bahwa diwahyukan kepada beliau di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah bahwa kitab unzila alaihi. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Hidup baru lah. Maka salah satu bagian dari rukun iman itu adalah percaya kepada kitab Allah Ta'ala. Satu, kita selaku umat baginda Nabi Muhammad, maka kitab suci kita adalah Al-Quran. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi
Ya. Yang ketiga kita bertaubat. Yang keempat ada kita Injil. Injil. Jadi keempat ini dari sini adalah Allah yang harus kita imani, Pak. Tetap harus percaya. Hanya memang di dalam prosesnya setiap umat itu masing-masing ada di dalam dirinya. Kalau kita berbagi dengan Muhammad, jadi percaya bahwa kita kita adalah Al-Quran. Tetapi sebagai sebuah pembelajaran kepada kita, dalam masalah dengan mengetahui apa sih kitab-kitab yang ketiga yang sekarang kita belajar, tapi dulu membaca. Nah di sini salah satunya adalah kitab Zabur, ya, yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Beliau menjelaskan bahwa hakun ala al-akili ay wajibun alaihi, hak seharusnya yang harus dimiliki oleh seorang yang berakal sehat. Jadi setiap manusia memang Allah takdirkan, Allah berikan berupa akal, pikiran. Tetapi kadang-kadang mohon maaf, Pak, setiap manusia dibebankan, ditanamkan di dalam diri manusia itu ada akal, ada nafsu. Maka dalam Al-Quran itu Allah sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sampaikan, Allah berikan kepada manusia itu ada sifat kedurhakaan dan sifat ketakwaan. Durhaka artinya dari nafsu dan takwa artinya dari akal. Maka kalau orang punya akal, waras pikirannya, dalam konteks kalimat yang disampaikan oleh Nabi Daud dijelaskan bahwa Allah yashtagila ila bi'alaihina bahwa untuk tidak menyibukkan dirinya kembali di dalam 3 hal. Tidak boleh sibuk, tidak boleh repot, tetapi repot kita, sibuk kita yang dibolehkan hanya 3 perkara, 3 kegiatan. Apa? Yang pertama adalah tazawwudu lil-iman. Ini dari mana? Akhirati diadai amal sholihah. Yang pertama adalah kita itu harus repot, harus sibuk dalam rangka untuk menambah amal ibadah kita, liniarin untuk menuju hari akhirat. Kenapa kalau liniarin kita harus bertobat? Karena kita akan kembali. Ya. Bagaimana kemudian kita untuk memperbanyak bekal untuk hari di mana kita akan kembali di hadapan Allah, diadai amal sholihah, tentu dengan melaksanakan, menunaikan perintah-perintah Allah dengan amal-amal sholeh. Ngaji kayak begini, Pak. Kalau sholat memang kurang, Pak. Setiap hari kita lakukan 5 kali. Tetapi ada kewajiban yang kadang-kadang terlupa oleh manusia. Apa kewajiban yang terlupa? Kalau ini baru begitu. Ngaji kayak begini, yasinan doang, bukan yasinan doang, bukan, Pak. Yasinan di rumah aja kita bisa. Ngirim pakaian buat orang tua kita yang mana bisa yasin, ngirim pakaian buat juga bisa kalau di rumah. Tetapi yang tidak didapat adalah kita belajar ilmunya itu yang ada. Kenapa Allah sampaikan melalui baginda Nabi diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar minal mahdi ilalah, tuntut ilmu sampai dari kita buaya, dari kita kecil sampai kita masuk ke yang satu. Tuntut ilmu nggak ada perannya. Belajar mah urusan bocah aja dari TK, misal SD, SMP, SMA, kuliah, kuliah kan itu udah nggak usah belajar lagi, salah, Pak. Salah betul di orang konsepnya begitu. Kenapa? Karena untuk ilmu karena berhentinya
sekolah enak itu goyangnya. Sekolah berangkat pagi pulang sore pulang enak itu tempatnya. Kalau kita bagaimana? Ini malah tidak nanti tidak ada orang berada dalam ada kita buat amalannya kita bikin itu ambil waktu namanya kita ngaji itu ngaji malah belajar nggak ada putusnya benar ya. Makanya kita berbicara bahwa Allah itu terus menambah bagaimana mereka dengan mempersiapkan diri untuk kembali ke hadapan Allah dengan melakukan amal-amal soleh. Satu, ya, sibuk kita harus sibuk kalau juga. Suruh capek kita ya kalau seminggu sekali malam Jumat aku kita enggak. Buang bisa lu. Rumah Ya, jadi kita bisa orang kita tinggal itu lagi kita. Kemudian yang kedua adalah wamu'atul lil ma'asir. Ia pun diambil riwayati wasuni. Yang kedua dia juga tidak mu'atul lil ma'asir. Kita itu untuk berdiri, untuk capek-capek, untuk sibuk lil ma'asir. Buat kehidupan kita, Pak. Apa sih bahasa sederhananya? Kita disuruh usaha, disuruh kerja buat ngebiayain kita dewek, jangan gitu. Apa kita makan, minta sama orang, pengen minum minta, pengen beli sesuatu minta. Makanya diberitakan kita bahwa begitu kita pengen bisa ketemu makan, pengen ketemu beli, kita juga diberitakan untuk berusaha, untuk kerja dalam itu. Jasa. Tidak bisa minta tolong. Bahkan tidak boleh kita di apa namanya? Diharapkan untuk minta agar dia dulu kuliah, bagi dulu tinggal dia di surga, anak di atas tuh. Orang yang suka ngasih itu lebih baik lebih baik orang yang anak itu minta. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Untuk bekerja. Maka bahasa di sini adalah ia pun diambil kifayah. Kita itu berdiri sendiri dengan apa? Dengan perkara-perkara yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Apa kita makan? Kita orang. Sekali mungkin minta, kita sekarang kalau 2-3 kali ada minta mulu. Usaha apa? Gitu kan? Maksudnya begitu kan? Makanya terkait dengan usaha, terkait dengan doa, terkait dengan ibadah ini harus seimbang, Pak. Jangan kita hanya usaha, berjualan, berlojek, berdagang, kita ibadahnya tidak boleh. Atau sebaliknya, kita rajin sholat, ya. Tetapi usahanya tidak mau. Sholatnya rajin, tapi usaha jadi kehidupan dunia, kehidupan akhirat kalau tinggal hari seminggu kita usaha sama ini kalau kita hari kita bangun itu dia hari kita usaha kita kerja di pabrik kita kerja dulu di bangunan dan lain sebagainya begitu malam Jumat sempat karena semua malam kita mau ngaji karena dia mau ini gitu ya. Makanya disebutkan bahwa ya, kita diperintahkan untuk mencari kehidupan dunia seakan-akan kita itu hidup selama-lamanya dan mengejar urusan akhirat seakan-akan kita akan mati besok. Berarti kita sadar kehidupan dunia usaha dan ibadah itu khususnya mulai kita sholat, mulai kita kerja, mulai kita ngaji, itulah namanya ibadah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mencari kehidupan buat siapa? Buat kita, buat keluarga kita. Ya. Dua, boleh kita sibuk kerja apa boleh? Emang dasar kewajiban kita menafkahi keluarga. Apakah seorang suami punya kewajiban kepada siapa? Kepada keluarga. Jangan sampai anak kita belasan begitu kita mati.
Ya, kue aja sekarang punya rumah tanah jual dikit kita mati. Anak kata dua lagi bisa ada kalau ada 50 meter. Karena ada turunannya apa? Kalau kita sekarangnya bola, kalau mau kita turun kancing digali. Dan kita hari ini masih kita cari dulu kalau di dalam bawah anak jangan sampai anak bikin nggak ada, rumah nggak ada, jangan sampai begitu. Jadi kalau kita terlanjur yang punya ya mau juga apa gitu. Nah, ya. Watola bulan ini awal ini akan berhalal dunia ketiga adalah orang bulan kita mencari kenikmatan dunia ini halal dengan harta yang halal. Mending kita hasil ojek dapat 50.000 100.000, mending kita hasil dagang dapat untung 100-200.000, mending kita hasil di bangunan seharga 52.000 ketimbang duit 50 juta hasil korupsi. Ya, ini kenapa? Ya kita cari bukan banyak, ya kita cari yang pertama. Kalau kita cari dengan halal, insya Allah keberkahan akan mengikuti di harta yang kita dapat. Ketimbang kita nyari, ya, kita nipu orang kan banyak tuh, HP, WA, hati-hati tuh. Karena ada aplikasi dikirim di dalam bentuk PDF klik aja di HP kita ada, ini ada m-bankingnya. Ada banknya di situ. Kalau begitu diklik tahu duit kita hilang. Kita ibarat saja. Jadi jangan sampai kita berjalan saking sudah ibu-ibu gitu kan. Sampai yang udah mau jangan Pak. Maka saya sampaikan bahwa ketika kemudian kita mencari rezeki dari hasil nyuri, dari hasil nyolong, kemudian uang ini kita bawa ke rumah, maka itu seakan-akan yang kita bawa air kocok, air comberan yang kita berikan kepada istri dan anak kita. Tuh, anak kita makan kolak, makan comberan dari mana? Dari yang kita bawa. Kenapa demikian? Karena yang kita bawa hartanya bukan dari jalan yang kita dapat segi, tetapi hasil ini bukan dan lain sebagainya. Makanya disebut bahwa begitu kita dapat duit hasil nyuri, hasil ini dan lain sebagainya, bahwa rumah buat kasih makanan nanti sendiri berarti kita kasih makanan coba beli nanti buat nanti sendiri. Karena kasihan. Jadi jangan bertahan makanannya, masya Allah. Dicek maka kita sudah diadu makanannya dalam sudah susah mudah dan sebagainya. Ya, bukan berarti juga kemudian ada anak kita yang jaga usahanya dulu ini begitu yang mungkin dicoba oleh Allah. Ya, tapi harapannya bahwa begitu kita menjadi rezekinya dari segalanya yang halal. Kenapa? Karena itu mempengaruhi harta yang kita dapat bisa lebih bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, lupa cari rezeki, tolak bulan jadi kita pengennya makanan nikmat yang lezat, pengen kebutuhan kita pengen di HP, beli motor, beli mobil, beli rumah, beli pekarangan, beli tanah, cari dengan jalan yang halal. Kalau begini nasib kita ya sudah langsung syukuri. Kenapa? Karena begini Allah memberikan kita harta segitu karena kita nggak bisa. Kalau kemudian juga yang banyak kita nggak mampu untuk menjalani itu. Ya. Dan sisi lainnya bahwa logika kita, ya saya bicara pegang bahwa kita masuk ke supermarket ya, mau dijual ada semuanya dan sebagainya warung ya. Kita dalam bakso banyak apa yang kita ambil. Begitu mau buat kan harus itu dulu, diperiksa dulu ya, dibayar dulu maksudnya. Tetapi orang yang mengambil cepat ini cara beli kan prosesnya bisa dan cepat dia punya. Begitu Pak, itulah logika, itulah perumpamaan ketika kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti Allah yang sama kita.
Alhamdulillah.